Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Rasid, salah satu guru di Mas Miftahul Ulum Punggur Besar, Kabupaten Kuburaya, sekaligus mahasiswa PPG Daljab BEK 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon. Nomor NIM 250310517. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Punggur Besar Kabupaten Kuburaya. Demikian perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita yaitu belajar bersama. Baik, untuk lebih berkahnya pertemuan kita pada siang hari ini, kami persilakan Saudari Laila untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman lillahi kalimatillah. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya absen dulu ya. Baik. Jadi, saya panggil namanya. Setelah itu Dawatul Islami Gadis Khalila Hadiro. Laila Hadiro. Dela Hadiro. Mirna Hadiro. Muafifah Hadiro. Nur Fadila Hadiro. Rafika Yusyani Hadiro. Rita Aryani Hadiro. Sisi Yarsi Hadiro. Siti Aminah Hadiro. Sofia Hadiro. Tika Hadiro. Zabania Hadiro. Aulia Nuraini Hadiro. Dewi Savitri. Hadiro. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar bank syariah dan asuransi takaful sesuai prinsip muamalah. Yang kedua, menganalisis permasalahan kontemporer terkait bank dan asuransi konvensional versus syariah berdasarkan kasus nyata. Yang ketiga, mengusulkan solusi berbasis syariah untuk permasalahan muamalah ekonomi dalam konteks. Saya perdengarkan dulu video yang menjelaskan tentang bank konvensional dan bank syariah. Masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun fungsi bank diantaranya ada 6. Yang pertama meningkatkan dana masyarakat, yang kedua menyalurkan dana masyarakat publik, yang ketiga mencegah dana uang, yang kelima tempat menyimpan harta kekayaan, dan yang keenam menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. Jelas ya? Bisa didengarkan jelas ya? Yang pertama menolong manusia dalam banyak kesulitan, yang kedua menjalani budaya teman-temannya serta yang terakhir untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan. Jenis-jenis bank itu jika dilihat dari segi fungsi ada 2. Yang pertama bank umum dan yang kedua ada bank terkait. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bank syariah. Bank syariah sendiri adalah bank
syariah. Yang pertama ada produk penyaluran dana, di antaranya yang menggunakan prinsip jual beli, ada pembiayaan murabahah, yang kedua ada salam, yang ketiga ada istisna, yang kedua ijarah, prinsip bagi hasil syirkah, dan untuk prinsip bagi hasil syirkah sendiri juga terdapat menjadi musyarakah dan mudharabah. Nah, untuk lebih jelasnya, jika teman-teman masih penasaran mengenai penjelasan tersebut, silahkan buka kembali. Baik, ini penjelasan singkat tentang bank konvensional dan bank syariah. Untuk selanjutnya saya ingin nanyakan nanti dari setiap kelompok untuk menjawab, yaitu tentang pendapat awal tentang perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Ya, silakan kelompok 1 untuk menjelaskan pemaparan sedikit saja tentang perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Silakan untuk kelompok 1 perwakilannya. Ya. Saya akan menjelaskan tentang bank konvensional. Bank konvensional adalah asuransi yang menggunakan prinsip jual beli, resiko atau transfer. Artinya, premi yang dibayarkan oleh penanggung bertujuan untuk mengalihkan resiko finansial kepada perusahaan asuransi. Dalam asuransi konvensional, peserta asuransi membayar premi untuk mendapatkan perlindungan jika terjadi resiko yang diasuransikan. Itu tentang Bank konvensional. bank konvensional. Dengan bank syariah? Bank syariah. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang bank syariah. Bank syariah adalah perbankan yang menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam dengan landasan Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran yang berada dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Dan ada juga di surah Al-Baqarah ayat 188 dan Quran surah Al-Maidah. Jadi perbedaan dasar antara bank syariah dan konvensional adalah antara akad. Bank syariah tidak menggunakan riba, sedangkan bank konvensional menggunakan riba, yaitu bunga. Jadi sangat mendasar perbedaan antara akad. Jadi menurut kelompok 1 perbedaannya bank syariah dengan bank konvensional adalah kalau bank konvensional itu menggunakan ya oke. Untuk selanjutnya kelompok. Terus setelah ini saya bagi kelompok. Jadi di kelas siswi ya. Kelas siswi ini dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Jadi ini lembar kerja peserta didik. Temanya ada di sini. Terus setelah ini nanti saya jelaskan tugasnya. Ini. Untuk kelompok 1. Ini. Apa? B-nya. A. Betul. Baik. Sudah dibagi kelompok? Setelah ini studi kasus, dengarkan baik-baik. Bapak Ahmad ingin membuka rekening tabungan dan mengambil asuransi untuk keluarganya. Ia bingung memilih antara bank konvensional yang menawarkan bunga tinggi atau bank syariah yang bebas riba. Demikian pula, ia ragu antara asuransi konvensional atau takaful. Jadi dia ragu menabungnya memilih bank konvensional yang tingginya bunganya lebih tinggi daripada bank syariah atau memilih bank syariah yang bebas riba. Tapi dia juga ragu tentang asuransinya. Apakah mau asuransi yang konvensional atau asuransi takaful? Asuransi takaful itu asuransi yang syariah. Terus pertanyaannya, apa yang harus Bapak Ahmad lakukan? Jadi silakan diidentifikasi kasus tersebut. Misalnya risiko riba
dan prinsip syariahnya. Dan kan risiko. Jadi silakan riba, dan Bapak Ahmad mungkin memilih untuk tidak riba karena riba itu resikonya apa gitu kan, berat gitu kan, atau apa prinsip syariahnya. Silakan. Ya, misalnya itu contohnya, bisa lebih dari itu. Silakan, menurut kalian apa? Apa yang harus dilakukan Bapak Ahmad? Sesuai dengan studi kasus tadi itu. Hah? Oh ya, kan ada nih. Ya, ini. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan, silakan maksudnya apa dan sebagainya. Sisa 13 menit. Masih lama. Mari dengarkan dari kelompok 1. Seperti yang dipertanyakan tadi, apa kasus yang baik? Aduh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertanyaan guru kita itu Abdul Rashid tadi, apa resiko ketika Bapak Ahmad tidak memilih bank yang salah? Dengan kasus yang Bapak Ahmad alami, Bapak Ahmad harus memilih bank syariah dengan menggunakan asuransi takaful. Resiko Bapak Ahmad ketika tidak memilih bank syariah adalah terjerumus dalam riba, harta tidak berkah, resiko horor dan maisir, kontribusi pada sistem non-syariah. Karena bank syariah terhindar dari riba dan lebih mendekatkan kepada prinsip Islam. Dan asuransi takaful adalah asuransi berbasis syariah dan berlandaskan prinsip tolong-menolong dan berbagi resiko bersama. Baik, itu penjelasan dari bank syariah dan asuransi takaful. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gadis. Silakan. 15. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan sedikit menjelaskan bank konvensional. Bank konvensional itu adalah bank yang menggunakan sistem bunga. Lain dengan bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga, tapi biasanya membagi hasil jual beli dan mudharabah. Ketika Bapak Ahmad memilih bank konvensional untuk keperluannya, maka akan berisiko seperti gohar, maisir, dan hartanya tidak berkah. Dan di sini juga perbedaan antara bank syariah dan konvensional dan asuransinya. Bank syariah itu bebas riba, halal dikelola sesuai syariat Islam. Sedangkan bank konvensional itu menggunakan bunga, fokusnya kepada profit. Kalau asuransi takaful itu berdasarkan tolong-menolong dengan istilahnya. Sedangkan asuransi konvensional adalah spekulasi, gohar, dan investasi non-syariah. Jadi mungkin bisa dibedakan ya antara bank syariah dan konvensional. Antara asuransi takaful dan asuransi konvensional. Dalilnya nggak usah. Dalilnya nggak usah. Silakan dibaca kalau ada dalilnya. Kalau ada dibaca. Tidak ada akapnya, Ustaz. Kita apa artinya? Dalil yang menjelaskan riba juga ada pada surah Al-Baqarah ayat 275, larangan riba. Yang berarti Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Di sini juga ada surah Al-Baqarah ayat 188, larangan memakan harta secara batil. Ada Quran surah Al-Maidah ayat 2, anjuran tolong menolong dalam kebaikan. Mungkin bisa dipahami antara bank syariah dan konvensional. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1 yang menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ahmad dan menjelaskan tentang apa itu riba, apa itu bank syariah, bank dan bank konvensional, serta berbahayanya kalau melakukan riba atau menabung di bank konvensional sehingga menyebabkan riba. Baik, untuk selanjutnya kelompok 2 silakan maju perwakilannya 2 orang. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 3 persiapan ya. Nah, ayo silakan kelompok 2. Maju ke depan. Ya, kamu yang belajar tadi itu, yang belajar kelompok itu. Iya enggak, saya nanti nanya. Bagaimana kesannya mudah ke sulit ke?
Nah, gimana? Nanti itu saya tanya satu-satu. Silakan. Silakan. Kuat dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa dari kelompok 2 untuk menjelaskan tentang Bapak Ahmad memilih masalah syariah konstitusional. Terus. Bagi Bapak Ahmad adalah untuk memilih bank syariah, menabung di bank syariah dan asuransi kaful. Kenapa? Karena bahayanya, karena bank konvensional itu mengandung riba karena ada bunga. Di situ kalau Bapak Ahmad menabung di bank konvensional, maka ada risiko. Apa risikonya? Sesuai dengan tadi kata kelompok 1, Bapak Ahmad
hartanya jadi tidak berkah, terus berdosa, terus apa lagi? Horor dan maisir dan lain sebagainya, hidupnya jadi tidak berkah dan terjerumus ke riba. Ya, sudah riba nanti akan disiksa di neraka. Risikonya sangat besar. Maka Bapak Ahmad dikasih solusi untuk menabung di bank syariah. Lebih aman, tidak berisiko, dan sistem bagi hasil. Lebih aman, tentram, nyaman, dan berkah. Itu kesimpulannya. Begitu juga kenapa Bapak Ahmad dianjurkan untuk menabung ikut asuransi takaful. Karena takaful itu adalah pakai sistem tolong menolong. Kalau sudah tolong menolong itu insya Allah berkah. Namanya tolong menolong sesuai dengan ajaran syariat Islam. Berkah dan hidupnya insya Allah aman. Jadi dari beberapa diskusi tadi itu dapat kita analisis atau simpulkan bahwa Bapak Ahmad disarankan atau dianjurkan untuk menabung di bank syariah karena bank syariah lebih aman, nyaman, tentram, dan berkah. Setuju? Begitu ya yang kalian pelajari ya? Setelah melihat beberapa referensi, tadi sudah melihat video, setelah belajar bersama, diskusi, menghasilkan sebuah pemikiran bahwa Bapak Ahmad ini disarankan untuk menabung di bank syariah. Baik, di sini setelah kalian diskusi tadi, setelah ke depan mempresentasikan, tentunya ada kalian itu ada kesan dan kesannya. Maksudnya apa? Bagaimana tadi syariat membantu memecahkan masalah dan lain sebagainya. Monggo, ada yang saya tidak pakai kelompok, ayo perorangan saja.